Ya, no shortcut, everything need the process. Dan perjalanan prosesnya ini juga nggak sebentar gitu. Jadi persiapkan diri jauh-jauh hari, kenali diri, dan tadi ya penting banget untuk kenapa harus kuliah lagi itu sih. Halo Sobat Konekin, selamat datang kembali di podcast Katanya Gini, sebuah podcast yang mengungkap asumsi, prasangka, dan stigma terhadap teman-teman penyandang disabilitas dan mengubahnya menjadi perspektif yang benar tentang inklusivitas. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sebelumnya juga sudah pernah hadir di podcast Konekin, yaitu Cynthia selaku co-founder dan juga CIO Konekin. Apa kabar, Sin? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Kembali lagi di podcast Katanya Gini. Semoga teman-teman gak bosan ya dengerin ceritaku. Hai Fatela. Nah Sin, katanya gini, kamu kan disabilitas, ngapain sih kuliah jauh-jauh sampai ke luar negeri? Nah ini sih yang menarik, dan di usia sekarang gitu ya Kak, mungkin tambahannya gitu. Oke, senang banget. Aku juga gak percaya gitu ya, aku akan ambil Master Social Innovation and Entrepreneurship di LSE tahun ini. Cynthia goes to London. Yes. Tapi sedih, setahun ditinggal. Kenapa harus ke UK juga? Kenapa harus ke luar negeri? Gitu, kenapa nggak ambil yang di dalam negeri aja gitu? Yang pertama sebenarnya aku ceritain di essay aku sih Kak, waktu apply kemarin gitu. Di podcast sebelumnya aku ceritain aku baru tahu isu disabilitas di usia 24 tahun. Padahal aku terlahir disabilitas, yang mana ternyata faktanya meskipun terlahir disabilitas kita tuh nggak otomatis tahu tentang isu disabilitas gitu. Jadi kita perlu belajar lagi, perlu ketemu lagi dengan teman-teman disabilitas yang sangat banyak dan sangat beragam itu gitu. Makanya aku kemarin sudah mulai punya keinginan untuk aku harus belajar lagi, karena aku pengen mendalami isu ini dan aku pengen advocate juga isunya gitu. Tapi aku nggak pengen maju untuk advocate tapi aku nggak tahu isunya dan nggak belajar isu-isu lainnya yang berkaitan, karena kan kita tahu juga disabilitas itu kan sangat interseksional ya. Di semua sektor tuh sangat berkaitan. That's why aku pilih untuk keluar negeri juga, karena UK adalah salah satu negara yang pendidikannya udah pasti bagus dan secara global juga bagus, terus very diverse. Dan aku menyaksikan sendiri salah satu universitas waktu aku ke Belfast 2023 lalu, kampus yang segala tempatnya itu tuh accessible banget. Padahal aku tuh masih masuk di bagian luarnya doang. Oke. So, kalau disabilitas itu kan sebenarnya banyak ya kebutuhannya. Kalau jauh-jauh gitu kadang terkesan ngerepotin. Atau kalau karena dulu aku beasiswa LPDP gitu ya, jadi di zamanku sebenarnya masih belum terlalu banyak teman-teman disabilitas yang ngambil S2 gitu. Karena kebanyakan mereka tuh butuh yang namanya caregiver atau pendamping gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh pilihnya tuh di dalam negeri dibanding harus keluar negeri. Nah kalau menurut Cynthia sendiri ke UK gitu ya, meskipun Cynthia tuh sebenarnya adalah seorang penyandang disabilitas tanpa alat bantu gitu, tapi apakah itu cukup sulit atau sebenarnya Cynthia ngelihat karena UK itu sudah cukup diverse dan memang di kampusnya sendiri mungkin sudah ada disability support, jadi nggak terlalu banyak hal yang Cynthia perlu khawatirkan? Benar banget sih Kak gitu. Jadi kalau mungkin orang ditanya pasti sebelum apply beasiswa dan apply studi juga, itu tuh pasti pengen ini kan, pengen tahu dulu ini negara apa sih yang kita kunjungin, terus kemudian kampusnya, sistem belajarnya gimana dan lain sebagainya. Itu tuh penting banget untuk dilakukan gitu ya. Jadi riset tentang kampusnya, tentang negaranya, seinklusif apa, dan kalau misalnya punya teman-teman disabilitas yang mungkin sebelumnya udah berangkat, itu tuh penting banget untuk dicari tahu. Dan aku di perjalananku sendiri tadi ya, selain menemukan dulu waktu di Belfast itu ngelihat teman-teman disabilitas sangat mandiri, tunanetra, pengguna kursi roda tuh bisa mandiri. Aku yakin di negara-negara lain di UK juga tuh punya fasilitas yang sama gitu. Ini juga diceritain gitu ya. Aku yakin banget teman-teman yang kuliah di UK pasti bisa menceritakan ini meskipun dia non disabilitas. Gitu. Jadi semua alumni dari UK itu pasti bisa menceritain, di kampusku ada di kantinnya bahkan menyediakan semua alat makan gitu. Jadi nggak cuma garpu dan sendok, tapi ada sumpit untuk teman-teman yang dari
wilayah Asia lainnya yang mungkin nggak biasa pakai sendok. Ya itu kan sebuah inklusivitas yang mungkin siapa sih yang mikirin itu gitu, maksudnya kayak kita ada nggak sih yang mikirin itu satu. Terus kemudian tadi di kampus itu punya disability support dan ULD ya kalau di Indonesia tuh unit layanan disabilitas. Oke. Dan aku sempat tanya ke ChatGPT gitu, ada nggak sih kampus di UK itu yang nggak punya disability support unit gitu? Ternyata nggak ada, karena semua unit pendidikan itu tuh wajib punya disability support. PR buat semua kampus Indonesia ya. Benar yang banget. punya ULD itu masih sedikit sekali, padahal tuh wajib gitu. Oke. Jadi dari awal aku apply, itu tuh di formnya itu sudah ada pertanyaan, apakah kamu memiliki disabilitas dan tipenya apa, support apa yang kamu butuhin. Dari situ aja tuh aku udah merasa secure. Jadi tuh ngerasa kayak, oh ini apapun kebutuhan kita itu pasti at least, tapi teman-teman jangan lupa sampein gitu, misalnya kebutuhannya apa dan adjustmentnya yang dibutuhkan seperti apa gitu. Jadi di formnya itu tuh udah pasti ada semua kampus yang aku apply. Dan aku kemarin daftar di 4 kampus, by the way, di Birmingham. Yeay, my alma mater. Yes, because of you, of course. Jadi di Birmingham, terus Liverpool of Hope University, dan yang ketiga tuh Bristol, University of Bristol, dan yang keempat yang ini tuh yang terakhir dan yang paling prestigious. Yes, jadi itu LSI ini adalah susulan gitu ya, susulan aku mendaftarnya belakangan gitu. Tapi alhamdulillah memang rezekinya di sana. Dan semua kampusnya itu di form di awal itu bertanya apakah kita punya disabilitas atau enggak. Disclaimer dulu, LSI is one of the best in the UK by the way. Dan itu susah banget ya, maksudnya bagi anak-anak beasiswa atau enggak yang beasiswa pun gitu ya, LSI itu kayak Ivy League-nya di US gitu, jadi benar-benar susah ditembus. Dan makanya pas Cynthia kasih tahu diterima tuh benar-benar semuanya happy dan terharu sekali. Iya, jadi alhamdulillah banget gitu. Dan selain itu kalau kita butuh mulai dari akomodasi, kita punya student ambassador yang juga ngurusin student with disability kan. Jadi kalau misalnya tanya-tanya apapun itu bisa ke sana. Bahkan teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya butuh caregiver, itu kita bisa request juga gitu. Jadi mungkin ini nanti bisa diklarifikasi juga. Kita punya alumni, dan kebetulan rekanku juga aku kebetulan kenal sama alumni ini, dan dia sempat cerita dari Indonesia, namanya Kak Abi. Kak Abi ini tunanetra. Dari Indonesia dia nggak bawa caregiver, dan di kampus disediakan. Jadi itu disediakan bukan caregiver untuk personalize ya, tapi untuk kuliah gitu. Jadi ada relawan yang mendampingi selama dia sekolah, dan itu cover by kampus, dan juga dari beasiswa kita juga ada support juga untuk scholars yang punya disabilitas gitu. Jadi itu kayak yang misalnya di Universitas Brawijaya, mereka ada ULD dan ada kayak bentuk relawan-relawan. Betul. Jadi ada support system yang dibangun juga. Jadi kenapa aku pilih UK juga Kak gitu. Jadi tadi kan kampus sudah nyediain banyak banget fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Terus yang paling menarik adalah kampus itu sebenarnya menyediakan juga akomodasi. Ini kan penting banget nih kita di luar student accommodation. Ya, student accommodation yang bisa yang accessible juga kalau misalnya kita disabilitas tuh kita bisa lapor juga, dan butuh adjustment seperti apa kalau misalnya kita dapat student accommodation. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat student accommodation, berarti kan kita harus antara itu kita cari kos-kosan atau kita cari yang private rumah tapi barengan sama teman gitu, atau yang private ini kan, maksudnya yang private housing gitu. Dan menariknya di UK itu tuh kemarin aku baru sign kontrak sewanya itu, ternyata di klausul kontrak agreementnya itu tuh ada statement, aku bacain ini spesifiknya untuk landlord. Jadi ada things the landlord must do di kontraknya itu, dan bunyi consider request for reasonable adjustment from tenant who have a disability or a long term condition. Wow. Dan itu di kontrak. I mean, itu kayak sudah template dari pemerintahan untuk si penyewanya ya. Things the landlord must do. Jadi itu emang kayak ini aku terkaget banget sih. Dan itu tuh kan
ibaratnya pemerintahnya tuh udah draft ini tuh kayak punyanya pemerintah, jadi semua landlord harus tunduk ke agreement ini kan. Iya. Gitu. Yang di Indonesia nggak ada. Di Indonesia dulu aku kuliahnya tuh susah nyari kosan karena kayak kosan khusus muslimah, terus kayak aku bukan muslimah tapi ini kosannya deket kampus gitu. Yang ada malah kayak kok dikotak-kotakin ya gitu. Bener, gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang bikin aku kaget banget, dan ini tuh kayak wow, ini tuh bahkan pemerintahnya udah punya agreement yang sebenarnya Iya. dengan landlord. Bahkan sebenarnya mereka punya ini juga sih Kak, kayak kalau rumah yang harga propertinya berapa, DP-nya tuh maksimal berapa, itu tuh ada di kontraknya gitu. Oke. Another part of kemudahan, dan teman-teman nggak perlu khawatir harus ngeluarin meskipun tinggal di London gitu ya, yang semuanya serba mahal gitu, tapi semuanya tuh udah diatur oleh pemerintah gitu. That's why kenapa UK gitu, itu salah satu yang aku temukan gitu, menarik banget sih. Dan kalau ada biaya tambahan dan lain sebagainya itu dari beasiswa kita juga, dari Chevening itu ada allocate untuk disability support. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya disabilitas pasti jangan lupa tetap, maksudnya kita kan sudah terinfo ya kalau misalnya kita adalah scholars dengan disability, jadi itu mereka akan selalu confirm what you need and then semuanya gitu. Jadi apa yang kita butuhin. Aku nyangkut tadi karena nyebut Chevening gitu ya. Why Chevening? Kenapa nggak beasiswa lain, misalnya kayak pernah nyoba nggak Australia Awards gitu? Karena Australia juga salah satu negara yang ramah disabilitas, terus kemudian undang-undang disabilitasnya juga lumayan sudah lama ya, dan banyak juga aktivis disabilitas yang lulusan Australia. Terus ada juga misalnya kayak aku dulu LPDP gitu, LPDP juga punya formasi untuk teman-teman disabilitas gitu. Tapi kenapa pilihnya Chevening? Ini kembali menarik banget gitu, karena I already submit AAS Australia Awards ya. Jadi 3 kali coba daftar dan nggak dapet. Jadi pertama kali aku punya keinginan untuk kuliah di luar negeri itu tuh ketika aku pengen belajar ke luar negeri tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Australia Award itu tuh punya program namanya ELTA, English Language Training Assistant, untuk calon pelamar beasiswa tapi dari targeted. Jadi kan sama ya, Australia Award itu punya afirmasi program untuk wilayah timur waktu itu dan juga disabilitas. Jadi sebelum apply mereka bikin beasiswa juga untuk belajar bahasa Inggrisnya dulu. Nah dari situ tuh sebenarnya benar kata Kak Tela gitu, aku diajarin belajar bahasa Inggrisnya bareng Australia Award gitu. Terus kemudian tentunya masternya pengen Australia juga, karena tadi aku merasa aman di Australia dari alumni-alumni yang senior-senior disabilitas banyak yang kuliah di sana. Terus jurusan-jurusannya juga banyak yang cocok, maksudnya aku punya banyak opsi di sana. Tapi again kadarullahnya tidak lulus di sana gitu ya, coba 3 kali nggak dapet. Terus turning point-nya kenapa akhirnya UK menjadi masuk dalam pilihanku adalah pas aku berkunjung ke Belfast itu kan. Jadi di 2023 itu tuh karena aku berkunjung ke UK langsung, meskipun di Londonnya cuma singgah gitu, tapi aku ngerasa kayaknya UK juga bisa jadi salah satu opsi karena ternyata accessible itu. Itu satu. Terus aku merasa aman juga waktu di sana. Jadi ketakutan sebelumnya itu tuh untuk kuliah di luar negeri jadi nggak ada. Itu kemudian. Terus aku mikir lagi kalau misalnya ke Australia jalannya AAS, Inggris ada jalan apa ya gitu. Sebenarnya opsinya kan bisa tadi ya 2, Chevening ataupun LPDP. Ini tidak berniat membandingkan, tapi to be honest aku nggak pernah apply LPDP, nggak pernah nyoba apply LPDP meskipun ada afirmasinya gitu ya. Karena jujur aku punya traumatis untuk ngurus surat keterangan disabilitas. Itu salah satu syarat di LPDP. Jadi tuh untuk mengurus administrasinya tuh agak traumatis. Jadi ya udah, aku cari jalan yang lain dulu. Meskipun waktu itu tuh Chevening buka di akhir-akhir tahun. Jadi kalau misalnya aku nanti mau apply LPDP tuh bisa di yang berikutnya gitu, di term berikutnya gitu. Dan menemukan Chevening ini tuh sebenarnya ini kali kedua aku ya Kak. Gitu. Jadi aku pertama coba itu tuh di 2024.
sangat mudah, aplikasinya itu sangat mudah untuk kita apply, maksudnya untuk kita submit aplikasinya, meskipun acceptance rate-nya tuh tinggi gitu. Tapi untuk aplikasinya itu tuh sangat mudah dan tidak banyak administrasi dan lain sebagainya gitu loh Pak. Gitu. Jadi tuh kayak dapat nggak dapat tuh kayak nothing tulus jatuhnya gitu kan. Jadi karena less effort untuk aplikasinya. Terus tidak butuh IELTS di awal, sampai akhir sebenarnya Chevening itu nggak minta IELTS. Tapi bukan berarti teman-teman nggak perlu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi dia nggak minta IELTS, sertifikat IELTS di awal gitu. Tapi mintanya LOA, Letter of Acceptance. Dari kampus ya? Dari kampus. Yang conditional atau unconditional? Conditional itu kalau kita selected as a scholars. Tapi kalau masih shortlisted itu mereka masih belum minta. Jadi benar-benar kalau kita sudah terpilih dan dapat beasiswanya, baru kita upload yang unconditional. Nah, dan ini juga maaf banget kalau misalnya lompat-lompat. Jadi kayak kita nggak butuh IELTS di awal, tapi kita butuh untuk apply di kampus, di university kan, gitu. Dan itu tuh di setiap kampus kan beda-beda, skornya juga beda-beda. Dan yang menarik lagi, kita bisa discuss ke kampus kalau misalnya kita punya disabilitas, khususnya tunanetra dan tuli gitu ya, yang mungkin akses IELTS-nya nggak banyak yang tahu, ada adjustment di IELTS Center dan lain sebagainya. Kita bisa diskusi ke kampus gitu, apakah yang membuktikan kita bisa bahasa Inggris itu jadinya nggak cuma sertifikat IELTS. Jadi kalau misalnya kita pernah misalnya kita kerja di UN gitu, lembaga internasional yang daily-nya kita pakai bahasa Inggris, itu mereka kayak cuma minta proof kalau misalnya ya udah jadi keterangan kita bekerja, jadi IELTS-nya bisa di waive dan mereka ngecek kalau kita bisa bahasa Inggrisnya gitu. Jadi tuh untuk teman-teman disabilitas jadi nggak perlu khawatir gitu untuk kan IELTS-nya nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Yang penting tapi nggak bikin kalian degrading diri kalian untuk nggak belajar bahasa Inggris juga gitu. Tapi jalannya dimudahkan dengan hal itu gitu sih. Nah, aku mau lanjut tadi karena sempat nyebutin IELTS gitu. Aku pernah dapat pertanyaan dari satu teman disabilitas yang pengen banget sebenarnya kuliah ke luar negeri gitu. Tapi dia nanyanya, Karela bisa nggak sih kalau disabilitas nggak usah ada tes IELTS-nya, bisa langsung ke UK aja gitu. Dan saat itu aku menjawabnya, setauku apapun beasiswanya dan juga kampusnya itu menyaratkan IELTS dan scoringnya beda-beda, biasanya bergantung daripada kampusnya atau jurusannya. Karena kalau kayak jurusannya science gitu ya, itu biasanya kecenderungannya IELTS-nya lebih rendah lah gitu, karena memang nggak butuh nulis banyak, lebih butuhnya ngitung kan. Tapi kalau social science biasanya tuh butuh IELTS-nya tuh lebih tinggi karena paper terus kan untuk tugas-tugasnya gitu. Nah kalau Cynthia sendiri gimana sih mempersiapkan IELTS? Apakah les atau misalnya belajar sendiri? Terus berapa kali shots untuk IELTS baru akhirnya bisa submit hasil IELTS-nya ke kampus dan akhirnya diterima? Oke, jadi teman-teman kalau dilihat sekarang aku bisa senyum dengan sangat lebar gitu ya, tapi percayalah perjalanan ini itu sangat berdarah-darah Kak Tela. Jadi nggak cuman persiapan di aplikasinya kita nyiapin esainya, tapi IELTS ini benar-benar lumayan stressful di aku karena terakhir kali aku fokus belajar IELTS itu 2021 yang pakai tutor. Jadi aku pernah belajar IELTS intensif selama 3 bulan pakai tutor juga, dan waktu itu tuh itu pertama kali aku belajar IELTS dan band scoreku hanya 5,5. Jadi ya nggak bisa daftar LPDP, nggak bisa waktu itu. Jadi untuk AAS tapi untuk ke kampusnya nggak masuk juga. Bisa apply beasiswanya tapi nggak bisa apply ke kampusnya gitu. Jadi aku berarti harus ulangkan. Jadi perjalanan IELTS itu dari 2021. Setelahnya aku belajar mandiri mulai dari beberapa website, tapi aku nggak les apapun karena mahal banget gitu ya. Belum tes IELTS-nya. Jadinya tuh aku belajar secara mandiri. Tapi di persiapan Chevening ini kemarin memang sebenarnya ini kesalahanku di apply Chevening ini adalah mengesampingkan persiapan IELTS.
Jadi sebenarnya persiapan belajarnya itu agak mepet. Karena tadi Chevening tidak Menyarankan IELTS, dari awal apply, jadi itu kayak ya udah nanti aja sampai akhirnya cukup intensif sekitar 3 bulan. 3 bulan aku belajar sendiri juga, self study dari beberapa website. Jadi ada beberapa website yang bisa menyediakan mock up test juga, tapi berbayar sekitar mungkin 120 ribuan 1 bulan kita bisa Masih murah ya dibanding masih kalau murah harus dibandingkan dengan kita harus les gitu. Ya. Tapi butuh komitmen yang kuat sih, dan butuh waktu untuk benar-benar ngebedah satu soal, dan kita harus sampai paham kenapa jawabannya ini, kenapa kita salah. Kalau yang mau memilih self study, itu yang aku lakukan gitu. Dan aku 2 kali shot. Jadi aku 2 kali tes IELTS, karena yang pertama itu tuh nilainya nggak cukup, jadi skornya 6. Terus yang kedua sebenarnya masih kurang juga dengan jurusan yang aku apply, tahun ini gitu ya. Tapi waktu itu aku minta discuss ke kampus karena skorku tuh di bare minimum gitu Kak, jadi kayak masih B1 gitu ya, di 6,5. Dan syarat kampusku itu 7 sebenarnya overall. Tapi speaking dan readingku tuh cukup memenuhi syarat gitu. Jadinya tuh mereka consider bahwa skor IELTS-ku diterima yang sudah tes kedua kali itu. Terus kemudian disarankan untuk nanti after aku masuk kampus di awal untuk ikut bukan pengayaan biasa, ikut belajar lagi IELTS Academic di English Language Center di sana gitu. Jadi jadi langsung di sana. Jadi mereka encourage aku untuk nanti ikut English Academic di English Language Center itu gitu. Jadi cukup panjang, cukup berdarah-darah, dan aku yakin disabilitas itu bukan karpet merah gitu ya. Jadi ada upayanya juga, ada berdarah-darahnya juga untuk kita bisa dapat baik itu LOA-nya ataupun beasiswanya. Oke, jadi lesson learn-nya adalah persiapkan IELTS dari jauh-jauh hari. Betul. Ya, terus yang kedua adalah selain daripada ilmu, siapin uangnya juga gitu ya. Bener. Karena Cynthia tuh duit sendiri kan buat tes 2 kali gitu. Bener, ini juga banyak juga sih teman-teman disabilitas yang nanyain ke aku juga Kak gitu, apakah IELTS-nya kemudian di cover oleh sama Chevening? Enggak ya teman-teman gitu. Jadi karena Chevening juga nggak minta IELTS dari awal, jadi IELTS untuk kita apply ke kampus itu purely dari keuangan kita pribadi gitu. Dan tadi tesnya mahal, sekarang itu kalau nggak salah di 3,5, jadi bayangin aku 2 kali 7 juta. 7 juta. Jadi ada modalnya, jadi ya kalau misalnya kata orang beasiswa itu ya udah kita fully covered, tapi butuh modal tuh persiapannya sih ya itu nggak totally zero sih. Jadi kita butuh persiapan dan lain-lain. Oke, berarti tadi IELTS-nya dipelajari dari jauh-jauh hari gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi ada alternatif untuk mock up testnya yang cuma 120 ribuan, dan kayaknya worth to try ya dibanding langsung tiba-tiba tes, supaya teman-temannya juga membiasakan diri dulu dengan skema tesnya. Terus yang ketiga, persiapkan uangnya juga gitu. Jadi kalau berencana kuliah misalnya tahun depan, ya dari tahun ini udah mulai nabung. Anggap aja 4 juta misalnya, tiap bulannya harus nabung berapa gitu ya. Jadi tahun depan udah tinggal tes gitu. Sama satu lagi tadi yang menarik banget adalah soal karpet merah gitu ya. Jadi kalau dari pengalamannya Cynthia, sebenarnya Cynthia tidak datang ke LSI untuk mendiskusikan saya boleh nggak waive IELTS-nya, saya nggak mau tes IELTS, tapi lebih kepada saya udah tes IELTS, ini skornya, tapi masih agak kurang, sehingga akhirnya mereka ngelihat oh ada effortnya dan cuman kurang 0,5, ya udah kita okein gitu ya. Jadi kayaknya di situ nih yang teman-teman disabilitas tuh harus bisa coba lebih memahami gitu ya, bahwa IELTS itu tuh sebenarnya adalah prasyarat dasar untuk bisa kuliah di luar negeri, terutama di UK dan Eropa gitu ya. Australia juga gitu. Tapi kalau teman-teman mau ke US mungkin TOEFL gitu. Nah, itu sebenarnya adalah nilai yang menyatakan bahwa teman-teman tuh bisa berbahasa Inggris at least untuk sehari-hari dan kuliah kampus gitu. Jadi nggak bisa di waive gitu aja karena teman-teman adalah seorang disabilitas. Oke. Selanjutnya aku mau nanya lagi lebih kepada waktu apply ke kampus itu apply-nya sendiri berarti. Terus kemudian kalau apply ke kampus itu
pada saat apply LSI itu bayar atau sebenarnya free sih? Kan ada beberapa kampus yang harus bayar lagi. Jadi biar teman-teman disabilitas di sini tuh tahu, oh selain untuk uang tes IELTS aku harus nyiapin misalnya kalau kampusnya berbayar untuk apply gitu. Oke, jadi ini menarik. Ketiga kampus yang lain itu tuh aku pakai ada agen dari Indonesia gitu ya. Dan sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya kita pakai agent. Biasanya orang yang nggak sempat ngurus-ngurus. Karena kan ya, tapi sebenarnya aplikasinya cukup mudah juga sih gitu. Aku pakai agent pilihannya kemarin karena purely aku nggak sempat aja gitu. Jadi aku dibantu oleh IDT Jakarta waktu itu untuk apply di Birmingham, Bristol dan juga LHU Liverpool Oxford University. Untuk LSI itu harus daftar sendiri. Kayak ketiga ini free Kak. Jadi nggak ada, jadi pendaftarannya free. Jadi teman-teman bisa apply sebanyak-banyaknya kampus gitu ya. Tapi Chevening cuma minta 3 sih sebenarnya. Jadi dia cuma minta 3 kampus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cobain daftar di kampus-kampus yang free itu bisa juga gitu ya, yang jurusannya relate. Tapi kalau LSI mereka tidak bekerja sama dengan agen manapun. Jadi memang purely harus kita apply sendiri gitu. Dan kalau LSI kemarin sebenarnya ada fee-nya, admission fee. Jadi sekitar 95 pound sterling ya. 95 pound sterling sekitar mungkin 2 juta sekianan. 2 juta dan tidak dibalikin. Tidak dibalikin gitu ya. Aku sih nganggapnya itu investment ya gitu. Jadi kita juga meskipun yang lain free, jadi aku tidak ibaratnya kayak anggap sepele nggak juga gitu. Tapi beneran jadi motivate banget untuk aku apply-nya. Sangat hati-hati, personal statement-nya aku bikin dengan sepenuh hati juga gitu, karena ini teman-teman juga mungkin yang nggak tahu, yang belum tahu gitu ya. Di setiap kita apply kampus tuh kita akan apply juga personal statement gitu. Jadi seberapa kuat mungkin personal statement kita, yang mungkin itu juga yang bisa ngebawa aku bisa lulus di LSI gitu ya. Tadi kata Katela daftarnya susah, terus kemudian ada admission fee-nya juga gitu, terus harus daftar sendiri gitu, nggak bisa melalui orang ketiga. Jadi itu benar-benar secara mandiri. Tapi again ya, itu aplikasinya itu sangat menurutku sangat easy to navigate gitu, jadi sangat mudah dipahami. Personal statement yang strong itu yang paling penting gitu ya, karena aku tuh daftar lumayan telat sebenarnya. Jadi tuh tadi kalau aku cerita LSI itu kan pilihan yang muncul setelah aku keterima shortlisted sebenarnya di wawancara. Jadi waktu pertama kali daftar Chevening itu aku nggak apply LSI gitu. Terus di pertengahan jalan aku coba berpikir lagi, pas dapat shortlisted untuk lanjut interview, kayaknya saran dari, maksudnya kayak banyak diskusi juga, kita banyak diskusi, Kak Ella juga sempat mention kalau kayaknya ini jurusannya bagus dan cocok untuk Cynthia juga gitu. Akhirnya daftar di Februari, yang mana itu tuh sebenarnya orang-orang tuh udah daftar dari, karena kan tadi itu LSI daftar sendiri dan orang yang apply itu banyak banget gitu, dan sudah mulai itu dari tahun sebelumnya gitu loh. Jadi Februari itu sebenarnya kayak udah mau dekat closing ya, atau udah closing malah? Menariknya LSI ini tuh nggak pakai sistem closing date. Jadi tuh sistem, aku lupa nama istilahnya apa gitu. Jadi dia tuh kayak open terus, tapi nanti tuh kayak kalau misalnya kuotanya sudah penuh nanti baru tapi tuh kuota base gitu ya. Jadi tuh kayak apa ya, kita apply dulu aja keterima atau enggak keterima gitu. Itu gitu ya sistemnya itu. Jadi tuh kayak agak harap-harap cemas apakah dapet atau enggak kayak gitu. Terus kan ada deadline dengan Chevening juga gitu. Tapi alhamdulillah LSI itu tuh sangat ini ya, timelinenya tuh sangat rapi gitu Kak. Jadi itu kita disuruh nunggu 5 minggu, yang 5 minggu pasti ada jawaban. Jadi tuh kayak nggak perlu email berkali-kali ini kapan, nggak perlu H2C harap-harap cemas. Jadi tuh selama proses ini tuh aku sangat mindful gitu, karena kayak ya udah, kalau dapat, kalau Tuhan izinkan pasti semuanya mudah gitu. Kayak apply, bayar, kirim, nunggu selama 5 minggu, terus alhamdulillah dapet gitu. Meskipun
Ya acceptance rate-nya juga sebenarnya lumayan kecil Rendah. ya, Mm-mm. kecil gitu. Akhirnya sampai perjalanan aku sampai dapat unconditional setelah diumumkan dapat check-in-nya juga, itu tuh sangat pokoknya kayak udah tertata gitulah dengan jadwalnya LSI juga gitu sih kemarin. Ya, sama satu lagi mungkin yang perlu di-highlight kalau lagi apply ke kampus luar negeri itu pentingnya reference letter kali ya. Karena kalau di Indonesia mungkin kita mau apply S2 tuh ya sebagaimana kita bisa nulis personal statement atau personal letternya dengan baik gitu ya. Itu mungkin cukup gitu. Tapi kalau di luar negeri setauku dulu juga dari zamanku 2015 tuh aku harus ada 3 reference letter. Misalnya kayak satu dari tempat kerja kita, atasan kita langsung, kedua misalnya tokoh masyarakat, ketiga lagi misalnya siapapun yang menurut kita close dengan kita, dekat dengan kita gitu ya, dan bisa ngelihat ya in and outnya kita lah gitu ya, paket lengkapnya kita tuh sebenarnya cocok nggak sih dengan jurusan itu gitu. Nah, waktu Cynthia apply LSI itu berarti ada reference letternya juga, dan berapa lama rentang waktu yang Cynthia siapin supaya nggak ngeburu-ngeburu si referee-nya juga, karena kan rata-rata kalau minta reference letter tuh orang-orangnya sibuk gitu ya, jadi kita juga nggak bisa kayak tukang tagih utang yang aduh besok nih deadline-nya gitu. Jadi berapa lama sih Cynthia nyiapin waktu supaya semuanya sesuai dengan timeline tapi nggak ngeburu-buruin juga siapa yang ngasih reference ke kita. Oke, jadi ini in konteks chevening ya Kak gitu. Jadi chevening itu timeline-nya adalah ini kan lagi opening nih, jadi teman-teman yang mau daftar masih ada kesempatan untuk apply sampai 7 Oktober nanti. Setelahnya tuh kita akan nunggu pengumuman sampai dapat info shortlisted untuk lanjut interview di bulan Februari. Jadi start Februari itu tuh aku, jadi sebelum itu tuh aku nggak apply ini, nggak apply university. Meskipun sebenarnya bisa aja sih dari udah apply tapi reference letternya tuh belum disubmit gitu. Di Februari itu untuk LSI aku mulai berbarengan, jadi persiapan si aplikasinya, terus kemudian reference letternya itu tuh dari Februari sampai kalau misalnya nanti kita dapat chevening-nya itu tuh biasanya pengumumannya di around Juli, pertengahan atau akhir gitu. Jadi tuh berarti kan aku harus dapat unconditional letters-nya itu dari kampus itu maksimal banget di akhir Juli. Ya. Di Juni, sorry. Di Juni, akhir Juni. Jadi sampai akhir Juni kita timeline-ku untuk dapat LO unconditional gitu. Jadi dari Februari, Maret, April aku slotin untuk aku dapat reference dari referee aku. 3 bulan ya. Jadi kayak Februari, Maret, April kayaknya tuh waktu yang cukup sih Kak untuk apa ya, maksudnya untuk nggak ngeburu-buruin juga. Kita mulai dari kontak referee kita, thanks to Kak Tela yang menjadi referee aku ke LSI, dan juga Bunda Jila Shihab sebenarnya gitu. Jadi kemarin Kak Tela dan Bu Ella yang alhamdulillah berkenan untuk menuliskan reference untuk aku gitu. Dan itu sebenarnya tuh langsung ke kampusnya ya? Yes, jadi kalau yang lain tuh kita submit sendiri gitu Kak. Jadi di beberapa kampus yang lain ini again balik lagi ke kampus masing-masing ya. Jadi kalau yang lain itu kita mintanya bisa soft file, terus kita submit dari aplikasi awal. Nah kalau LSI kita cuman submit, makanya aku punya waktu beberapa, maksudnya sampai Februari, dari Februari sampai April itu karena aku cuma submit nama, jabatan, organisasi, terus dan kemudian email. Jadi kampus yang direct langsung komunikasi ke referee kita. Betul, gitu. Jadi, dan waktu itu aku kayak klik linknya, terus beneran langsung nulis di situ. Jadi tuh kayak beneran kita juga nggak bisa sembarangan milih referee gitu ya. Jadi kayak bisa nggak nulisin aku referensi untuk kampus, nggak bisa. Jadi itu benar-benar orang yang harus kenal dan pernah dan tahu lah, ibaratnya mungkin pernah bekerja bersama gitu ya, pernah proyekan bersama gitu, atau at least mengetahui lah. Karena di referensi itu tuh ada kriteria yang harus masuk juga kan, misalnya kayak leadershipnya kita, terus habis itu sudah berapa lama kenal, terus seberapa strong sih Kak Tela ataupun referee kita tuh merekomendasikan kita untuk kuliah di jurusan itu, kayak gitu.
Itu tuh yang sangat penting juga gitu, yang harus dikomunikasikan ke referee kita gitu. Jadi komunikasinya harus baik. Di awal kita introduce dulu mau ngambil jurusan apa, terus course yang kita ambil tuh ngapain aja gitu supaya relate kan dengan apa yang direkomendasikan gitu. Jadi ya around 3 bulan sih untuk menyiapkan itu. Jadi jangan ngedesak-desak orang gitu ya, jangan ini, meskipun waktu itu memang ternyata setelah disubmit itu tuh ada ini lagi Kak gitu. Jadi ada, kalau LSI kemarin case di aku nggak bisa pakai akun menggunakan Pribadi ya? Email pribadi harus gitu. Jadi harus email yang terafiliat dengan organisasi yang memberikan referensi kita gitu. Jadi itu untuk cross check aja bahwa beneran kita diberikan rekomendasi oleh organisasi tersebut gitu. Bahkan kemarin dari kampus pun itu kita nggak aku udah submit ijazah dan ini ya, dan transkrip nilai secara mandiri gitu di form karena memang diminta submit. Tapi kemudian setelah itu kita diminta lagi untuk kampus mengirimkan langsung ke kampus yang sekarang LSI ya? Kampus S1 ku dulu mengirimkan secara langsung pakai kampus pakai email kampus ataupun direct link untuk bisa mengakses ijazahku ke LSI gitu. Jadi itu mereka benar-benar se-strict itu juga gitu. Jadi ya hubungannya memang benar-benar harus kita jaga juga. Jadi harus institusi ke institusi. Iya, institusi. Jadi waktu itu aku coba kontak-kontak lagi gitu, dan ini penting banget juga. Sebenarnya beberapa kampus tuh pengennya atau strongly recommend-nya itu tuh untuk refer kita tuh dari akademik sebenarnya gitu. Tapi kemarin aku pilih yang profesional karena dosen-dosenku yang S1 yang benar-benar kenal aku secara pribadi dan secara akademik, maksudnya secara kepribadian dan akademik itu sudah meninggal dunia gitu. Jadi itu cukup menyulitkan aku kalau misalnya minta referee dari sektor akademik gitu ya. Jadinya mereka membolehkan untuk profesional. Tapi again, seberapa strong kita bisa direkomendasikan itu benar-benar harus dibuktikan dengan seberapa berdampak quote kita gitu ya, seberapa cocok kita di jurusan itu. Gitu. Oke, tadi kita udah banyak banget cerita tentang prosesnya Cynthia untuk bisa mempersiapkan mulai dari IELTS, terus kemudian apply beasiswa, sampai apply langsung ke LSI-nya gitu. Tapi mungkin aku mau Cynthia coba jelasin atau ceritain sedikit gitu bahwa Cynthia tuh bisa sampai di titik ini dan sebentar lagi akan berangkat itu karena memang aplikasinya Cynthia menonjolkan kualitas dan juga intensinya Cynthia untuk lanjut pendidikan, bukan karena kedisabilitasannya Cynthia. Oke, jadi tadi ya perjalanan ini tuh sangat panjang. Kak Tela tahu ceritanya gitu ya, bahkan di tengah kesibukan project-project gitu. Tapi again, aku percaya bahwa siapapun kita sebenarnya ketika kita punya mimpi, ketika kita tahu apa yang kita tuju, pasti langkahnya itu tuh beneran kita cari gitu. Jadi nggak serta-merta pun kalau misalnya afirmasi belum tentu aku dapat juga gitu. Belum tentu aku bisa lolos juga gitu. Tapi apa yang aku bawa, apa yang sudah aku kerjakan, yang aku percaya aku butuh skill tambahan untuk melanjutkan hal ini tuh yang bikin aku yakin bahwa aku adalah orang yang tepat untuk mereka support di pendidikannya gitu. Itu yang jadi motivate aku sih Kak gitu, karena ini aku ceritakan juga di semua aplikasiku waktu SI gitu, dan aku thanks to my mentor juga waktu apply chevening gitu. Jadi waktu awal tuh Kak, kalau boleh cerita, waktu awal itu tuh aku sangat emphasize bahwa I have disability di awal kalimat gitu. Itu kayak jadi ini kayaknya strong message-nya harus di paragraf awal nih. Tapi waktu itu Kak Dea selaku mentorku waktu kita breakdown, dia bilang kalimat itu tuh justru akan jadi bias. Jadi ternyata aku harus menceritakan apa yang udah aku lakukan dulu
dan kemudian sebenarnya apa yang menjadi tantanganku sebagai disabilitas, and then apa yang aku harus gaining dan harus di UK Ya. gitu. Nah itu yang akhirnya bikin aku punya cerita yang kuat di SI ku juga gitu, dan itu yang bikin aku menemukan diriku sendiri juga sih Kak. Ya. Gitu. Akhirnya bahwa yang aku ceritakan benar-benar small step tapi beneran berdampak untuk aku dan untuk organisasi disabilitas dan untuk bekalku untuk harus belajar ke UK. Itu sih yang aku bawa juga perjalanannya gitu. Jadi bukan aku nggak nyeritain kalau misalnya kita udah bikin Kongko inklusif sampai gaining 1.000 orang dan lain sebagainya. Tapi aku mulai dari kenapa aku pindah ke Aceh karena personal experience dari Aceh ke Jakarta. Terus sampai kita bikin Kongko inklusif yang kecil gitu. Sampai aku pertama kali arrange Kongko yang waktu itu di Kongko kedua kita cuma menghadirkan 10 orang gitu. Dan journey itu yang aku ceritain bahwa memang aku bergerak di isu ini, aku menghadapi challenge-nya dan aku butuh dikuatkan dengan belajar lagi. Itu sih yang bahkan aku nggak sama sekali mention bahwa ibaratnya tuh kayak kesulitan aku mendapatkan surat keterangan disabilitas misalnya dan lain itu tuh aku gak ceritain sama sekali, tapi aku ceritain bahwa di isu ini meskipun aku terlahir disabilitas tapi aku nggak serta merta tahu isunya, jadi aku harus belajar lagi. That's it. Oke. Jadi sebenarnya menurutku ada 3 hal yang Cynthia emphasize gitu. Yang pertama being authentic ya. Artinya teman-teman tuh kalau daftar beasiswa jangan bluffing juga gitu ya. Kayak wah kita tuh udah ngelakuin A sampai Z gitu. Padahal sebenarnya yang perlu kita highlight adalah hal-hal kecil yang impactful gitu kan. Nggak harus yang grande banget gitu. Karena rata-rata kampus di luar negeri itu sebenarnya bukan menerima kita sebagai mahasiswa karena kita hebat, tapi karena kita berdampak. Dan dampaknya sekecil apapun selama kita bisa menceritakan dan menjahit learning proses tadi ya, proses pembelajaran, itu yang penting bagi mereka. Berarti, oh si ini saya akan terima karena si A ini dia dari hal yang kecil dia bisa ngejahit sampai satu event, terus kemudian bisa jadi kayak bola salju lagi makin gede lagi gitu. Bukan tiba-tiba kayak oh udah pernah terima ini A, B, C, D penghargaan ini gitu ya. Jadi bukan karena itu. Yang kedua, yang aku suka adalah sebenarnya Cynthia itu emphasize the whole you gitu. Cynthia penyandang disabilitas, yes, it's a part of your life. Tapi Cynthia sebagai co-founder CIO Konekin, Cynthia sebagai pembelajar sepanjang hayat, Cynthia sebagai personalnya Cynthia yang even gak tahu sampai umur 24 tahun baru tahu gitu kan. It's a whole you gitu. Jadi nggak emphasize hanya Cynthia sebagai part seorang penyandang disabilitas yang hidup di Indonesia yang penuh dengan diskriminasi ini gitu. Itu kayak ya itu bagian dari kita tapi it's just a part of us. Tapi yang kita ceritain di situ adalah a whole us gitu ya, kayak keseluruhannya kita gitu. Sama yang ketiga tadi itu learning journey-nya ya gitu, dari hal yang mungkin very personal gitu ya, pindah dari Aceh ke Jakarta, terus kemudian Jakarta have no idea, tiba-tiba kayak ayo bikin Konekin gitu, mulai dari hal yang kecil, tapi hal yang kecil itu tuh di-appreciate, akhirnya dibikin lebih besar lagi gitu. Artinya kan lesson learn dari setiap kegiatan tuh Cynthia punya gitu, dan itu yang aku rasa bisa bikin LSI akhirnya oh this is the right candidate for us nih gitu. Nah dari ceritanya Cynthia tadi, ada nggak sih pesan buat teman-teman disabilitas yang mungkin saat ini sedang nonton podcast kita, punya mimpi yang besar, pengen kuliah luar negeri gitu, tapi masih ragu-ragu, entah ragu IELTS-nya atau ragu how to start, gimana cara mulainya gitu ya. Terus udah mungkin ada yang overthinking, aduh nanti kalau gagal gimana ya, ini kan lawannya non disabilitas gitu ya, nggak ada jalur afirmasinya gitu. Apa sih pesan Cynthia untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Oke, jadi yang pertama ini dalam konteks chevening lagi ya Kak gitu. Tadi kita merasa aman sejak di awal gitu. Jadi pesanku adalah perjalanan ini tuh ngajarin banget aku untuk kenal diriku sendiri justru Kak gitu. Jadi dalam proses menulis esai itu tuh balik lagi kayak aku mengenalin diriku sendiri, apa sih yang udah kita lakukan, terus apa sih yang kita butuhkan di kehidupan ini ke depan kayak gitu-gitu tuh. Jadi pesanku adalah kenali diri kalian, kenali apa yang ingin kalian capai dan apa tujuannya gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk pokoknya kalau kuliah di luar negeri itu akan jadi keren. Yes, keren gitu, tapi forward gitu. Jadi
untuk apa gitu dan apa yang ingin kalian pelajari juga di sana gitu karena di UK itu kan waktunya singkat banget ya Kak, kita cuma 1 tahun. 1 tahun gitu, jadi itu benar-benar harus apa yang ingin dipelajari, mau build connection yang seperti apa, networking yang seperti apa, itu tuh harus tahu dari sekarang gitu. Even kayak daily experience ya, Betul. ngeliatin apa yang mungkin udah bagus untuk kesetaraan disabilitas di sana, Yes. apa yang kita bisa adopt di Indonesia gitu. Betul gitu, dan nggak pilih kampus karena keren-kerenan juga gitu. Jadi benar-benar harus riset, harus harus baca yang banyak gitu. Tadi ya balik lagi ke kebutuhan diri kita gitu. Jadi nggak serta-merta kayak aku mau Oxford biar kayak mau di Ayunda, iya. atau kayak mau apalagi tuh kampus-kampus tenar tenar gitu. Tapi kadang nggak sesuai kebutuhan, dan sebenarnya nggak semua kampus bagus itu bagus untuk jurusan yang kita pilih. Nah, itu tuh harus hati-hati tuh. Misalnya kayak social entrepreneurship, social innovation and entrepreneurship. Yes, the leadingnya mungkin LSI, tapi kalau di kampus lain yang mungkin lebih wow, mungkin itu bukan jurusan andalannya. Jadi teman-teman tuh perlu riset kali ya soal itu. Jadi tadi ya yang pertama, yang pesanku adalah kenali diri sendiri, terus kemudian tahu ingin ngapain, ingin menambah ilmu apa di sana gitu. Dan yang paling penting adalah harus dengan kesadaran diri gitu ya untuk mau bertumbuh sih gitu, karena journey-nya akan sangat panjang gitu dan di waktu yang singkat, harus secara sadar gitu untuk pursue master tuh di luar negeri, benar-benar harus dengan kesiapan diri juga sih, kesiapan mental ya, terus finansial untuk persiapannya gitu ya, terus sama kesiapan pengetahuan kali ya, paling penting juga gitu. Maksudnya kita di sana memang untuk belajar bukan untuk keren gitu. Sama satu lagi mungkin aku selalu bilang bahwa S1mu bisa salah, S2 jangan sampai ya. Jadi tadi Cynthia bilang kan kayak kita tuh harus tahu, kita harus bisa memproyeksi sebenarnya kayak di 3 tahun mendatang kita pengen dikenal sebagai siapa, expert di bidang apa, kita tarik mundur ke belakang, oh saya harus ngambil jurusan ini gitu. Sehingga nggak ada lagi tuh pertanyaan, Katela bagusnya aku jurusan apa ya? Ya nggak tahu. Even your parents mungkin juga nggak tahu gitu, tapi kita 3 tahun lagi mau jadi apa, expert di bidang apa, kita tarik mundur. Jurusan yang kira-kira sesuainya apa sih? Terus udah tahu jurusannya, kampus yang leading untuk jurusan itu tuh yang mana sih? Gitu. Jadi kayak dulu pas aku apply Birmingham juga bukan karena oh ya udahlah Birmingham udah lumayan juga gitu ya di UK, tapi karena memilih social policy itu sebenarnya di Birmingham lumayan ya, well known gitu, dan dari lulusannya gitu ya kita cari tahu, terus kemudian dosen-dosennya, karena nanti pada saat kita selama 1 tahun nyiapin tesis, bahkan kita di awal udah ditanya kan kayak kamu tuh pengennya nanti tesisnya di isu apa atau topik apa, siapa yang mau mengampunya gitu. Nah itu kita harus sudah bisa pikirin. Benar sih Kak. Terus tadi itu satu ya, kesiapan, terus kemudian apalagi sih untuk pesan teman-teman, kesiapannya baik dari sisi finansial, mental gitu ya, apalagi kira-kira. Sama yang aku pengen emphasize juga adalah teman-teman jangan terlalu lama punya bubble kalau misalnya kita disabilitas tuh pasti akan sulit atau pasti akan harus berpacu dengan yang lain kayak gitu-gitu. Mungkin itu another part ya Kak. Maksudnya kayak kesulitan di pendidikan dan lain sebagainya tuh nggak usah kita bahas lah gitu. Tapi gimana sebenarnya teman-teman harus punya bargaining bahwa kondisi disabilitas teman-teman itu tuh untuk untuk memberitahu baik itu chevening ataupun kampus tujuannya, kalian butuh aksesibilitas yang seperti apa. Jadi bukan menjadi halangan, bukan menjadi kesulitan, bukan menjadi ajang untuk menjadi misalnya kayak ajang untuk bakalan nilainya bakal kurang nih atau enggak kayak gitu. Itu tuh harus dikesampingkan sih kalau memang benar-benar mau ke luar negeri gitu, karena di sana itu udah nggak gitu, maksudnya udah nggak itu tuh sebagai kualifikasinya gitu, karena tadi di awal kita udah di assessment, kemudian bahkan after shortlisted interview aku juga ditanya, dikonfirmasi lagi butuh didampingin kah untuk interviewnya dan lain sebagainya. Itu kita beneran di make sure. Terus waktu di kampus juga ditanya gitu, jadi ada survei
kamu butuhnya apa, kesulitan apa yang dialami, terus kalau dalam studinya tuh apa gitu. Jadi kondisi disabilitas kita ini adalah identitas kita, dan kampus wajib untuk provide apa yang kita butuhin sebagai penyandang disabilitas gitu. Jadi bukan, kalian jangan degrading diri kalian juga karena disabilitas, tapi jangan overclaim juga kalau kalian bisa dapat facilitate yang berlebih karena kalian disabilitas, tapi karena kalian butuh. Bahkan aku state Kak, kalau misalnya aku nggak butuh caregiver, aku nggak butuh additional health insurance, karena aku nggak butuh fisioterapis dan lain sebagainya. Dan itu aku state. Tapi kalau teman-teman butuh ya silahkan disampaikan. Gitu. Itu sih yang aku lakukan. Sama yang tadi Cynthia sempat nyebut mentor kali ya. Jadi find your mentor, kayaknya sebenarnya pada saat kita nulis apalagi personal statement ya, kita rasa aduh bagus banget nih gitu. Taunya tadi Cynthia bilang kan awalnya emphasize-nya paragraf pertama udah soal disabilitas. Ternyata mentornya bilang kenapa kayak begini gitu, maunya harusnya seperti ini. Kayaknya menemukan mentor yang cocok terlepas dari beasiswa apapun itu ya, baik itu personal mentor ataupun memang mentor yang disiapkan oleh beasiswanya, itu juga penting ya sih. Benar-benar itu penting banget sih Kak gitu, karena somehow kita tuh mikir kayak tadi ya, kita udah bikin segala, pokoknya tuh kadang kalau kita nulis tuh kita udah mikirnya udah sangat impactful nih, udah sangat berbunga-bunga lah gitu. Ibaratnya kayak ini kalau dibaca nih pasti orang-orang akan wow gitu kan. Gitu. Tapi ternyata the structure kita menulis, terus POV dari orang lain ketika menulis itu tuh penting banget gitu. Jadi ketika orang membaca, makanya waktu saat itu pertama kali mentorku bilang ini kalau orang membaca tuh akan jadi bias. Orang akan punya either itu stigma ke kamu gitu, atau dia punya bias sendiri ngelihat dirimu gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa introduce yourself, tapi nanti di akhir tahu bahwa perjalanan ini because of you have disability. Gitu. Jadi bukan karena I have disability that's why perjalanan seperti ini gitu. Jadi tuh kayak segala, maksudnya tuh kayak gimana di akhir orang bilang oke. Gitu. Jadi butuh perspektif orang lain untuk melihat apakah sebenarnya story kita ini udah terstruktur dengan baik. Orang akan paham, ibaratnya kayak kalau misalnya bukan di bidangnya, terus kemudian paham nggak apa yang kita tulis gitu. Karena kalau chevening sendiri gitu Kak, kita di-emphasize itu untuk nulis pakai metode STARS. Jadi di dalam esai kita itu tuh beneran harus situasinya seperti apa, terus tasknya seperti apa, terus action kita gimana dan resultnya seperti apa. Kemudian pakai smart method gitu, jadi harus benar-benar terukur, harus benar-benar pokoknya kayak terukur gitu. Jadinya tuh strukturnya tuh nggak sembarangan gitu loh gitu. Jadi semuanya tuh bisa tertulis dengan sistematis dan juga flow-nya tuh lebih bagus gitu. Jadi itu yang kita butuh juga sih, masukan dari POV orang lain. Meskipun sebenarnya kita nggak boleh kehilangan diri kita juga dengan masukan-masukan mentor gitu. That's why tadi yang sebelum-sebelumnya kita perlu kenal diri kita sendiri juga, value kita, dan kemudian apa yang kita inginkan. Baru kemudian masukan itu kan sebenarnya bisa jadi kita ambil atau enggak, additional gitu. Tapi at the end itu tuh sangat penting untuk kita bisa keluar dari bubble kita juga dan terbuka terhadap masukan kali ya. Betul. Jadi kadang-kadang mungkin karena kita udah ngerasa udah 3 malam gadang nih bikin personal statement ini, terus dirombak habis-habisan gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak ngerombak dari sisi substansinya, tapi flow-nya kali ya yang kayak dirubah supaya lebih enak gitu ya, dan orang lebih ngerti gitu. Ya tapi harus merubah mungkin 80% gitu ya. Nah, terbuka terhadap masukan tuh penting banget menurutku gitu. Jadi jangan ngerasa kayak ini saya mau apply beasiswa dan saya udah nulis seperti ini kok mau dirubah-rubah lagi sih gitu. Padahal sebenarnya mungkin memang orang ketika baca esai kita di awal nggak ngerti, terus kayak ini esai kok rasanya kayak surat curhat gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus diceritain tuh utuhnya diri kita gitu sebagai seorang personal dan juga profesional gitu kan. Apalagi sekarang chevening itu ada perubahan tahun ini Kak. Jadi kalau tahun lalu tuh esainya 500 kata, tahun ini 300. Makin can you imagine? Jadi itu kayak beneran udah gak usah ceritain bunga-bunganya. Jadi kayak langsung on point gitu. Benar, oke. Gitu. Jadi ya itulah tantangan gitu. Oke, so dalam satu kata atau kalimat gimana sih Cynthia menggambarkan
perjalanan Cynthia untuk bisa mendapatkan beasiswa dan juga kuliah S2 luar negeri ini? Jadi nggak ada shortcut. No Everything ya no shortcut. Everything need the process. Dan perjalanan prosesnya ini juga nggak sebentar gitu. Jadi persiapkan diri jauh-jauh hari, kenali diri, dan tadi ya penting banget untuk kenapa harus kuliah lagi, itu sih yang perlu kalian jawab dengan kalian tanyakan ke diri kita sendiri dulu. Oke. Berarti kalau dalam 3 kata mungkin pertama presence dulu, hadir, karena tadi Cynthia sempat nyebut harus mindful gitu ya, presence in the process. Yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah purpose. Kan 3. Berarti presence, purpose, and presence, proses, and purpose. Gitu. Oke, terima kasih banyak Vin sudah berkenan berbagi cerita. Aku yakin podcast kita kali ini benar-benar bisa memberikan insight baru bagi teman-teman disabilitas yang memang berencana pengen kuliah lagi tapi mungkin kayak no clue mulai dari mana, beasiswanya apa, terus proses yang harus dilaluinya baik dari sisi proses untuk mempersiapkan esai, IELTS, biayanya gitu. Dari cerita Cynthia tadi udah banyak sih yang kita bahas dan mudah-mudahan bisa jadi masukan buat teman-teman juga. Terima kasih banyak dan sukses. Ini take-nya H-5, disclaimer teman-teman, dia tanggal 13 Cynthia akan berangkat ke UK 13 September ya 5 hari lagi. Dan 1 tahun di sana. Mudah-mudahan kalau bisa pulang ambil tesis kita bisa ketemu lagi, tapi kalau enggak ya udah 1 tahun di sana. Dan kita sama-sama doain ya semoga Cynthia nanti di sana tuh prosesnya lancar gitu ya, terus kemudian kuliahnya menyenangkan, dan yang paling penting yang aku rasain itu adalah daily experience-nya juga Cynthia bisa enjoy gitu, karena di sana tuh benar-benar kalau ngeliatin disabilitas tuh bahkan orang naik kendaraan umum kayak bus gitu tuh sendiri, naik kursi roda terus naik ke bus sendiri, karena memang sudah very accessible di zamanku ya, 2015 sampai 2017 saya udah kayak gitu, apalagi sekarang gitu kan. Dan titip salam juga buat teman-teman Chevening yang akan kuliah ke sana, mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi banyak hal gitu. Oke, thank you so much dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Katanya Gini hari ini, dan mudah-mudahan tadi semua yang teman-teman dengar bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau suka jangan lupa untuk di like, terus kemudian bisa di share ke teman-temannya juga, ke grup WhatsApp keluarganya, rekanannya, atau share juga misalnya di Instagram atau social media teman-teman supaya lebih banyak lagi orang yang terinformasi dengan podcast Katanya Gini. Akhir kata saya Martella selaku host di hari ini mengucapkan bye-bye.